Oke, halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Bapak Marcel. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya, Bapak mau menyapa dulu. Selamat pagi semuanya. Semoga keadaan anak-anak baik-baik semua ya. Jadi berdoa itu penting untuk mengawali segala kegiatan kita untuk mengawali kegiatan aktivitas kita, baik belajar maupun kegiatan yang lainnya. Oke, pada pagi hari ini Bapak mau memberikan materi tentang cuaca, subtema tentang keadaan cuaca. Bapak sebelumnya mau akan izin share screen terlebih dahulu. Nah, cuaca. Bapak mau tanya dulu, bagaimana keadaan cuaca murid-murid saat ini? Ya, kalau cuaca di tempat Bapak itu sekarang sedang mendung hujan, seperti itu. Jadi, cuaca itu merupakan suatu keadaan udara pada wilayah tertentu atau daerah tertentu dengan durasi atau kurun waktu yang berbeda-beda. Jadi, pengertian dari cuaca itu yaitu keadaan udara pada suatu wilayah, yaitu seperti di wilayah kita saat ini, dengan durasi waktu yang berbeda, seperti itu anak-anak. Dan juga ada beragam jenis cuaca yang bisa terjadi di berbagai tempat, seperti ada cuaca cerah, terus ada cuaca panas, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Nah, sekarang ini kan sedang terjadi pada saat ini sedang terjadi cuaca hujan. Nah, Bapak mau menampilkan sebuah gambar. Nah, ini suatu simbol keadaan cuaca. Nah, ini kepada malam hari. Ini ya gambarnya ini. Kemudian yang gambar berikutnya ini cuaca hujan. Nah, ini awalnya ada rintik-rintik hujan seperti ini, rintik-rintik air. Kemudian ada cuaca berawan, jadi awan-awan mendung seperti itu. Kemudian ada cuaca panas. Nah, cuaca panas ini cuaca panas yang terik seperti itu. Kemudian ini berawan mendung ya anak-anak. Kemudian ini cuaca berawan yang terang seperti itu. Nah, kemudian cuaca hujan. Jadi cuaca hujan itu terjadi dengan tanda adanya titik-titik atau rintik-rintik air yang terjatuh dari langit. Jadi banyak rintik-rintik air seperti itu anak-anak, yang deras maupun yang baik yang deras atau yang enggak deras ya. Tidak deras, maaf. Selain itu, saat musim hujan turun atau hujan turun, udara itu akan cenderung dingin. Jadi Bapak sama anak-anak akan cenderung merasakan dingin. Jadi kan kebanyakan kalau dingin itu kita pakai baju yang tebal-tebal atau selimut ya, seperti itu. Kemudian kondisi cuaca ini sangat mudah dijumpai di Indonesia, termasuk negara tropis. Ya, negara Indonesia itu beriklim tropis, berbeda dengan negara-negara Eropa. Kemudian di Indonesia, hujan sering muncul pada musim penghujan dengan intensitas yang sangat tinggi, Hujan bukan peristiwa yang muncul begitu saja, namun ada proses panjang yang terjadi. Jadi air yang turun saat hujan sebenarnya berasal dari air yang ada di bumi, yaitu kebanyakan dari laut, sungai, ataupun bendungan. Ketika saat panas itu akan menguap ke langit, proses itu terjadi dibantu panas matahari. Jadi pada saat panas itu, air-air yang ada di laut, terus ada yang bendungan di sungai itu akan menguap ke atas, kemudian menguap ke langit, kemudian terjadi suatu awan. Proses itu terjadi dibantu panas matahari, sudah saya sebutkan tadi, dengan pemanasan. Uap yang naik ke langit, kemudian berkumpul menjadi awan yang sering teman-teman lihat berupa gumpalan putih.
Awan bisa berpindah-pindah karena gerakan angin, sehingga hasil penguapan di suatu tempat bisa berpindah ke tempat lain. Jadi hasil penguapan itu bisa berpindah-pindah karena ada hembusan angin yang sangat kencang ataupun tidak kencang. Jadi awan itu bisa berpindah dari daerah ini kemudian ke daerah yang satunya. Hujan yang terjadi dalam intensitas yang tinggi memang bisa memberikan masalah berupa bencana. Nah, bencananya ini seperti bencana banjir, banjir bandang seperti itu. Dulu itu kan di sekolah kita terjadi banjir apa itu namanya? Yang dari atas itu kan karena hujan yang intensitasnya tinggi, jadi sungainya yang ada di sekolah kita itu kan meluap naik seperti itu. Nah, selain hujan itu memberikan masalah, juga ada manfaatnya. Nah, ini Bapak akan menjelaskan manfaat hujan. Jadi, manfaat dari cuaca hujan itu bisa menyuburkan tanah. Nah, ini bisa membantu menyuburkan tanah. Kalau teman-teman atau anak-anak sedang menanam ya ya bisa bibit cabai, bibit bayam. Nah, hujan itu bisa membantu menyuburkan tanah. Kemudian bisa menjadi persediaan air minum bagi kita semua. Jadi air hujan itu ditampung di tanah. Kan kalau di tempat Bapak itu pakainya sanyu. Kan ada anak-anak juga kan yang di rumahnya pakai sanyu atau PDAM. Itu kan airnya ditampung, kemudian bisa dimanfaatkan sebagai mandi, terus mencuci piring, kemudian mencuci baju, terus mencuci mobil, dan lain-lain. Bisa buat minum, juga bisa. Kemudian bermanfaat untuk pertanian. Lah, Pak Tani itu diuntungkan karena tidak usah menyirami. Tidak usah menyirami tanaman karena sudah disirami oleh air hujan. Kemudian bisa menghemat air tanah. Nah, tapi menghemat air tanah itu butuh daerah resapan. Jadi daerah resapan itu yang banyak pohonnya. Seperti itu. Kemudian membersihkan udara. Nah, itu kan kadang kita kalau sebelum hujan itu kan kayak rasanya rasanya itu kayak panas terus hangat gitu. Nah, kalau hujan turun itu kan berasa tanah-tanahnya itu berasa segar, terus basah itu kan yang panas-panas itu keluar terus bisa menjadi fresh udaranya seperti itu. Nah, ini manfaatnya, manfaat dari cuaca hujan. Nah, Bapak itu punya tugas yaitu untuk anak-anak bisa nanti selama ya kurun waktu 3 hari lah bisa berkelompok ya, nanti dibagi sama Bapak masing-masing ada 3 atau 2 orang di dalam satu kelompok atau 4 lah, 3 sampai 4 orang yang ada di satu kelompok. Nah, nanti amati cuaca di daerah rumah kalian masing-masing seperti itu dengan menggunakan simbol cuaca di bawah ini. Nah, nanti tugasnya jadi anak A dan B yang satu kelompok itu nanti meneliti seperti hari Senin. Hari Senin itu cuacanya cerah. Terus nanti, nah ini kan ada simbol-simbolnya, cerah itu yang mana. Kemudian dijelaskan, oh cerahnya itu seperti ini, seperti itu. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya, Bapak memberikan tugas untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian tersebut. Oke, sekian dari kelas hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak. Apabila ada kesalahan dari Bapak, mohon dimaafkan. Nah, tadi kan kita mengawali pembelajaran dengan doa. Sebaiknya kita mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Akan Bapak bimbing berdoa dengan keyakinan dan keagamaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi, jangan lupa tugasnya ya anak-anak untuk bisa meneliti selama 3 hari aja. Ya, Bapak cuma mengingatkan supaya tidak lupa. Kemudian kemudian Bapak harap anak-anak bisa menjaga kesehatan karena ini kan cuacanya kadang panas, kadang hujan. Jadi Bapak
harap bisa menjaga diri supaya tidak sakit. Kemudian ini kan sedang pandemi, bisa ya menjaga jarak, mencuci tangan, makan makanan sehat, berolahraga juga yang penting. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa ke pertemuan yang akan datang, yang Bapak akan menjelaskan tentang cuaca lagi. Oke, terima kasih.